Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, pemirsa yang berbahagia, kami Ketibanan sebagai host di acara podcast untuk kandidat calon ketua MPK SMA Negeri 2 Kudus tahun 2023. tahun pelajaran atau masa bakti 2023-2024. Ada dua calon, ada cowok, ada cewek. Nah, di sini mungkin bisa langsung berkenalan dari siapa, Mbak? Selamat siang, Nah, izinkan langsung. saya memperkenalkan diri. Nama saya Eka Maulidia Rafika, saya biasa dipanggil Vika. Vika ya, Saya dari kelas 11 F8. F8 dari Mas. Mas? Saya Rafanelo Pradipta Arya oke. Anugraha dari kelas 11 F11, biasa dipanggil dengan Rafa. Rafa, sini Vika. Vika, oke. MPK itu apa? Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan Kelas. Kemudian MPK ini juga sama dengan OSIS, tadi dipilih secara langsung oleh siswa. Iya. Oke, oleh siswa. Kemudian cuma nanti tugasnya berbeda. Oke. Secara singkat konkret, kalau tadi pagi sudah dijelaskan dan Anda sampaikan secara langsung pada para siswa, berhadapan secara langsung. Sekarang intinya apa? Visi Anda itu apa? Mbak Vika dulu. Oke. Jadi gini Pak, visi saya secara pada umumnya itu mewujudkan MPK SMA 2 itu lebih unggul lagi. Terutamanya saya memperkuat relasi dengan Memperkuat organisasi di relasi. SMA 2 ini dengan organisasi lain selain MPK, terutamanya OSIS, supaya kinerjanya itu lebih maksimal dan program kerja yang dilaksanakan OSIS itu lebih terrealisasikan. Oke, Mbak Mas Rafa, Iya. apa yang Anda lakukan? Apa ya visi Anda yang apa? Secara singkat? Jadi visi saya itu mewujudkan MPK SMA Negeri 2 Kudus yang religius, bermoral, aktif, dinamis, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Nah, visi misi. Kalau misinya Hah? Kalau misinya mengoptimalkan kinerja MPK secara aktif dan dinamis atau mengikuti perkembangan zaman yang terjadi sekarang, Pak. Oke. Jadi kalau sini mengoptimalkan apa? Kinerja. Kinerja. Kalau di sini tadi Memperkuat relasi. memperkuat relasi. Ya, Jadi, ada juga relasi. misalnya juga memperkuat relasi. Oke. Ada. Jadi ini mengoptimalkan. MPK itu apanya OSIS toh? Atasannya OSIS. Atasannya OSIS. Ya. Atasannya OSIS. Apa yang Anda lakukan terhadap OSIS? Yang pertama itu ada pengawasan. Pengawasan. Kita mengawasi kinerjanya OSIS. Selain pengawasan juga ada evaluasi. Jadi setelah OSIS bekerja nantinya itu MPK ada forum evaluasi yang nantinya merubah kinerjanya OSIS supaya ke depannya atau event yang diselenggarakan selanjutnya itu lebih baik lagi. Oke. Yang kedua ada forum aspirasi, itu berlaku bagi seluruh warga SMA 2 Kudus. Nantinya kita mengambil aspirasi, yang aspirasi itu disaring dan didiskusikan dengan Bapak Ibu Pembina yang nantinya yang baik bakal diambil dan diterapkan di SMA 2. Mas Rafa? Ngapain sih MPK itu ngapain? Terhadap OSIS, pengurus OSIS itu ngapain? Terhadap pengurus OSIS. Iya. Ya, Kan jadi tadi kan katanya atasannya. MPK Terus ngapain? MPK itu sebagai lembaga legislatif dan yudikatif. Jadi yang mengevaluasi. Jadi OSIS itu sebagai lembaga eksekutif yang langsung turun di lapangan. Kalau MPK itu dia Mengawasi.
Ya, mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS dalam masa jabatannya. Oke. Seandainya pengurus OSIS, terutama ketua OSIS, tidak maksimal, apa yang akan Anda lakukan? Jadi yang saya lakukan yaitu mengajaknya untuk bermusyawarah dulu. Kita tanyakan dulu sambil memotivasinya. Ketika tidak terjadi hal yang baik, kita mengeluarkan memorandum atau surat peringatan kepada OSIS yang tidak bekerja dengan baik itu. Oke, menurut saya Mbak Vika? Jika ketua OSIS tidak bekerja secara maksimal, nantinya itu akan berpengaruh dengan event yang diselenggarakan juga tidak maksimal. Apa yang Anda lakukan? Ya, sebagai ketua umum, saya berhak mengevaluasi ketua OSIS tersebut dan saya juga berhak untuk berbicara pada ketua OSIS itu, tapi saya nantinya akan menyelesaikan masalah itu tidak dengan umum. Tapi saya menyelesaikannya dengan saya dan ketua OSISnya saja. Jadi saya berhak mengevaluasi itu. Kita ke Anda fase F kan ya? Iya. Oke. Ini kebetulan di fase F nanti ada proyek yang namanya Suara Demokrasi. Ya kan? Iya. Oke. Saya tidak akan menanyakan apa yang Anda lakukan. Apa pendapat Anda tentang Suara Demokrasi? MPK tadi salah satunya menampung aspirasi kan? Iya. Oke. Sekarang bagaimana, apa tanggapan Anda tentang proyek nantinya di semester depan? Nah, semester ini kan belum, tapi di semester depan. Nah, semester depan kan termasuk kalau nanti Anda terpilih ada juga kan semester depan. Iya. Oke. Apa tanggapan Anda tentang proyek pembelajaran proyek P5 ya, atau untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini? Ada yang namanya Suara Demokrasi. Apa tanggapan Anda? Pendapat Anda gimana? Pendapat saya mengenai suara demokrasi, saya lebih setuju soal ini karena nantinya teman-teman saya itu dikenalkan politik sejak dini. Sebelum kita mengikuti pemilu, nantinya kita sudah dikenalkan politik. Seperti halnya kemarin saya itu mengikuti parlemen remaja, yang di situ isinya itu mengenai tugas-tugas DPR. Nah, kita kan sudah kenal politik. Jadi nanti kita waktu pemilu kita sudah tahu bahwa politik sesungguhnya itu kayak gini, tidak tidak seperti apa yang dibicarakan di publik. Kan banyak hal-hal negatif mengenai politik. Jadi kita lebih tahu dulu politik itu seperti ini. Keadilan itu butuh ditegakkan seperti itu. Dan juga nantinya suara demokrasi di sekolah penting. Kemudian para siswa perlu diperkenalkan dengan politik. Kegiatan politik. Iya. Utamanya politik kebangsaan gitu ya. Oke, Mbak Mas Rafa. Betul ya, Rafa ya. Oke. Jadi pendapatmu gimana? Pendapat saya itu sangat setuju karena proyek itu mengajarkan kita untuk bernegara dengan baik dan benar. Contohnya kayak pemilu. Jadi kita tidak mudah termakan hoax, berita hoax dan politik sempit dari dari pelaku politik. Ya. Sama kegiatan apa yang pantas dilakukan, kegiatan apa yang pas dilakukan nantinya di proyek Suara Demokrasi itu menurut Anda? Kegiatannya apa? Satu aja. Kegiatannya. Kegiatan apa yang pas dilakukan dan itu sesuai dengan proyek Suara Demokrasi? Ini kan MPK ini masalahnya. Ya, mengadakan apa kira-kira? Kalau saya proyek Suara Demokrasi tidak harus identik dengan pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua MPK. Biasanya kan seperti itu. Iya. Ya, ini kita ambil yang lebih luas. Kegiatan apa kira-kira yang pas, yang keren lah istilahnya, yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh anak-anak atau teman-teman kalian itu ketika proyek Suara Demokrasi. Anda sebagai ketua MPK nantinya itu kan bisa memberikan
wacana ini kepada Bapak Ibu fasilitator. Ini loh Bapak, ini loh Ibu yang kegiatan yang menurut saya oke. Nah, apa Mas Rafa? Sebentar. Oke, yang Mas dulu Mbak. Siapa? Rafa, Vera, Vika. Oke ya. Mbak Vika, apa Mbak kira-kira kegiatan yang selain pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua itu berlalu kan? ya, Oke. atau apapun itu pemilihan itu mungkin kegiatan yang cocok dilaksanakan pada saat syarat demokrasi itu kita bisa melakukan upaya hal-hal rapat kecil, misal itu kan sudah termasuk demokrasi. Kita belajar mengenai musyawarah dan mufakat, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kita nantinya yang dibutuhkan yang utama di suara demokrasi itu kejujuran dan musyawarah. Kejujuran, musyawarah, mufakat. Iya. Oke, Mas Rafa. Jadi Ini rapat kecil. Iya. Oke. ya, jadi menurut saya yang bagus itu saya ingin mengadakan aspirasi Aspirasi dari siswa-siswi siswa, terus sama seluruh warga untuk contoh satu topik. Seperti Misalnya aspirasi tentang apa? aspirasi tentang diadakannya kolam renang di SMA Negeri 2 Kudus. Kolam renang misalnya, Ya. setuju tidak setuju begitu ya. Iya. Misalnya pas survei setelah survei ke para siswa. Iya. Oke. Di sekolah kan ada Fordisma, Iya. Iya. forum Diskusi Diskusi. mahasiswa. Semada. Semada, iya maaf. Apa tanggapan Anda sebagai ketua MPK nanti kalau terpilih? Siapa dulu? Tanggapan Vika? saya mengenai forum diskusi Semada itu sebenarnya itu kesempatan bagi siswa-siswi karena kita itu diberi kesempatan mendapat ilmu baru, wawasan baru dengan cara yang gratis. Karena forum diskusi Semada itu sering diadakan dengan topik yang bermacam-macam, dengan tema yang bermacam-macam. Bahkan biasanya itu tidak hanya di sekolah, tapi kita sering keluar sekolah untuk itu. Kayak kemarin ada belajar kopi di Colo dan lain sebagainya. Tapi seringkali siswa-siswi itu kayak kurang berminat ya, kurang minat dengan itu. Nah, nantinya Terus caranya supaya berminat gimana? Sebelum kita mengadakan itu, kayaknya itu tidak hanya butuh pamflet. Karena kalau misalkan hanya pamflet, siswa-siswi itu kurang menarik. Jadi kurang penasaran kayak ngapain sih ikut gitu kan. Nah, jadinya nantinya supaya lebih tertarik itu kita membuat semacam sinopsis terlebih dahulu kegiatannya, cuplikan kegiatannya sedikit saja supaya siswa-siswi itu tidak hanya pengumuman tertarik, ya. dan penasaran. Mas Rafa, tanggapan Anda tentang Fordisma gimana di sekolah ya? Jadi Fordisma itu sangat baik, cuman menurut saya banyak siswa-siswi SMA Negeri 2 Kudus yang tidak mengikuti Fordisma itu dikarenakan acaranya itu kadang hari-hari libur. Oke. Dan Kurang biasa menarik karena hari libur ya. Iya, dan biasanya pada hari libur itu siswa itu banyak acara. Oh, acara tersendiri. Iya, acara keluarga, acara anak muda. Iya. Oke. Sekarang topik lain sebelum nanti ada closing statement. Sekarang banyak terjadi kekerasan di sekolah. Iya. Banyak terjadi perundungan di sekolah. Iya. Ya tak? Kalau Anda terpilih sebagai ketua MPK, apa sih strategi apa yang untuk mencegah maupun menangani? Siapa dulu untuk mencegah? Oke, Mbak Vika. Saya rasa mengenai kasus perundungan dan kasus kekerasan itu bukan sepenuhnya kapasitas saya. Itu lebih ke konseling, ke bimbingan konseling. Nah, jadi misalkan banyak siswa-siswi yang melakukan kekerasan ataupun bullying, baik verbal ataupun non-verbal, mungkin nantinya akan dilaksanakan Fordisma hanya khusus untuk anak-anak yang kebetulan dia
pelaku utama bullying, pelaku utama kekerasan di sekolah. Itu kalau sudah terjadi. Iya. Kalau belum? Kalau belum kita Untuk mencegah gimana? Iya, kita sering-sering melakukan sosialisasi. Caranya? Untuk mencegah itu. Caranya? Dengan caranya gimana ya? Kita tidak nggak boleh saling ngingetin kalau sama teman-teman itu nggak boleh bullying, terutama secara langsung ngomong? Iya, secara langsung. Berarti Anda masuk ke kelas-kelas? Iya. Masuk ke kelas-kelas? Karena nantinya di MPK ada komisi B yang bagian apa? Aspirasi dan juga sosialisasi nantinya. Mungkin nanti masuk diberi ke tugas kelas-kelas. Kelas-kelas. Dan juga nantinya ada pamflet harian di hari Kamis. Pamflet. Oke. Ya, pamflet harian di hari Kamis itu nantinya mencegah bullying. Oke. Karena kan kita bullying itu sering dilakukan, bahkan tidak sengaja. Ucapan dan lain sebagainya itu sering kali dilakukan di siswa-siswi SMA 2. Oke, Mas Rafa, gimana sih trik kamu untuk mencegah atau bahkan menangani? Nah, ini pendapat, nah apa bebas saja, ya. Ini bebas saja kita. Jadi pendapat saya mengenai bullying yaitu kalau dengan pamflet, saya rasa itu belum cukup. Belum cukup. Terus yang lain? Yang lain yaitu misalnya apa? Nak pamflet enggak. Terus biarin begitu. Mengadakan kayak tayangan atau video. Oh, sosialisasi lewat video. Oke. Nah, terus yang menarik pastinya. Jadi bisa ditonton ke semua orang. Jadi semua orang itu bisa tahu dampak bullying itu kayak apa. Lalu untuk mengatasinya yaitu menurut saya dengan cara gimana? Misalnya ada korban, temanmu dibully oleh teman yang lain atau temanmu dibully oleh bapak ibu guru, misal. Apa yang Anda lakukan? Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Yang saya lakukan yaitu apakah langsung, woi, itu ataukah dengan cara lain? Dengan cara lain, Pak. Dengan cara lain, misalnya ngobrol dengan baik. Ngobrol dengan baik. Saya ketemukan kedua orang itu. Jadi dengan saya sebagai penengahnya, jadi bisa diselesaikan dengan kepala dingin, Pak. Bisa selesaikan dengan kepala dingin. Ya, jadi intinya setelah saya tangkap masalah kekerasan di satuan pendidikan atau kekerasan di sekolah, memang saat ini sudah ada Permendikbud Ristek ya 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi disampaikan lewat media untuk kampanye, kampanye tentang anti bullying, anti kekerasan, jadi sekolah yang nyaman, sekolah yang menyenangkan tuh. Kampanye lewat pamflet, lewat pemutaran video, kemudian menghadirkan narasumber lewat podcast, Oke, dan ini Anda sebagai ketua MPK tadi disebutkan ada masuk ke kelas-kelas, Anda sendiri masuk enggak? Oh, berarti ada tim, tim pencegahan. Oke, itu merupakan hal-hal yang bagus yang bisa Anda lakukan. Nanti siapapun yang terpilih itu adalah ide-ide bagus, gagasan-gagasan yang bagus. Ya, pertanyaan klise, cara bagi waktu Anda, walaupun MPK tidak terlalu sibuk seperti pengurus OSIS. Oke, Mas Rafa, gimana cara bagi waktu Anda, memanage waktu Anda? Jadi dengan sebentar, namanya kepentingan itu apa, Pak? Dengan kan Anda harus belajar. Di satu sisi harus ada, Anda juga harus aktif di organisasi. Caramu bagi gimana? Jadi biar dua-duanya bisa jalan. Apa seadanya saja
biarinlah. Tidak Pak, jadi Oke. kita harus bisa membagi waktu dengan cara yang mana yang lebih penting dulu. Oke, prioritas. Yang diprioritaskan. Mana menjadi prioritas. Mana yang prioritas. Oke. Jadi kalau untuk belajar itu bisa dilakukan pada malam hari atau jam 7 sampai jam 9. Kalau organisasi itu bisa dilakukan pada pagi sampai sore hari. Di sekolah. Iya. Ya, oke. Dimanage seperti itu, Mbak Vika. Kalau untuk itu sampai sekarang saya masih belajar mengenai manajemen waktu. Sampai saat ini saya masih belajar, Pak. Oke. Karena saya berprinsip kalau akademik sama organisasi itu dua-duanya harus balance. Oke, balance. Seperti contohnya kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, misalkan ini tugasnya di siang hari. Sebisa mungkin saya selesaikan waktu itu juga. Karena saya udah feeling kalau misalnya nanti itu sudah nggak sempat lagi, sudah ada waktu lain sudah ada kepentingan lain di organisasi. Jadi saya tidak menunda tidak menunda. Sebisa mungkin saya selesaikan dari itu juga. Karena nggak mau menumpuk-numpuk tugas sih. Jadi tidak menunda harus besok kah gitu kan. Jadi kalau misalnya ada PR itu ya. Langsung dikerjakan gitu loh Pak. Di sekolah juga. Soalnya saya kebetulan saya juga latihan renang, masih latihan renang. Jadi sampai rumah itu langsung latihan Pak. Oh gitu ya. Jadi sore ya masih latihan ya. Oke. Nah, yang terakhir sekarang closing statement. Bagaimana Anda meyakinkan teman-teman kalian, ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahwa Anda itu layak terpilih, ya, Anda layak dipilih oleh teman-temanmu sebagai ketua MPK. Kamera tengah, oke. Ya. Ke sana, silakan. Jadi jika saya terpilih menjadi ketua umum MPK periode 2023-2024, saya akan mewujudkan visi dan misi saya atau sesuai dengan janji-janji saya yang dengan dinamis, yaitu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Mau nggak mengajak untuk memilih? Oh iya. Oke. Bentar. Ajak teman-temanmu, silakan mempromosikan diri. Nah, silakan. Teman-teman dukung saya ya dan pilih nomor 01. Terima kasih. Mbak Rika? Rika siapa? Vika. Oke. Kamera tengah. Iya. Kalau diberi pilihan nomor 1 sampai 10, maka saya jawabnya adalah nomor 10. Karena saya sudah yakin bahwa selama ini saya bekerja insya Allah sudah maksimal. Yang nantinya saya akan berikan ke MPK adalah kontribusi waktu, tenaga, dan juga pikiran. Selain organisasi yang saya ikuti di sekolah, saya juga mengikuti organisasi di luar sekolah. Contohnya ada Forum Anak Jepara dan juga Forum Parlemen Remaja Jawa Tengah yang nantinya itu sudah insya Allah sudah cukup untuk meningkatkan value diri saya, dan semoga nantinya visi misi saya ini akan terwujud dengan doa dan dukungan dari teman-teman semua. Jadi kalian jangan lupa nantinya waktu pemilu pilih nomor 2. Jangan pilih dua-duanya, tapi milih nomor 2. Oke, ya. Oke, terima kasih kehadirannya di ruang podcast SMA Negeri 2 Kudus. Siapapun yang terpilih ada yang terbaik. Iya. Siap. Nyata? Apakah Mas Rafa atau Mbak Vika? Ya. Seandainya salah satu, dan pasti salah satu tidak akan terpilih dan satu nanti di antara kalian akan terpilih. Yang tidak terpilih pun harus saling mendukung, tetap berkolaborasi untuk kemajuan SMA Negeri 2 Kudus yang kita cintai bersama. Demikian para pemirsa, terima kasih kepada tamu-tamu saya pada siang hari ini yang telah memberikan visi-visinya, gambaran-gambarannya, keinginannya, harapannya ke depan setelah dia nanti terpilih menjadi calon ketua umum MPK
SMA Negeri 2 Kudus tahun pelajaran atau masa bakti 2023-2024. Sukses untuk calon ketua MPK dan tentu saja sukses untuk SMA Negeri 2 Kudus. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.